Yuk, balik lagi sama gue di channel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran informasi mengenai Bitcoin dan juga outlooknya. Berikut analisanya. Jadi kemarin juga sudah saya update juga untuk Zilliqa ya, area-area krusialnya atau support pentingnya, dan juga untuk analisa Bitcoinnya. Dan yang perlu di note lagi, mungkin saya hanya reminder ya, nanti tanggal 5 subuh ya, ini pukul 1 jam 1 nih teman-teman. Jadi ini ada 3 apa namanya ya, event yang sangat penting ya. Ada FOMC statement ya, kemudian ada Fed interest rate decision ya, sama FOMC press conference. Nah, jadi ini ada 3 hal yang sangat penting yang istilahnya benar-benar berpengaruh ke pergerakan market ya, khususnya tanggal 5 nanti jam 1 subuh. Oke, ya ini sedikit reminder aja. Jadi yang nanyain ini bisa dilihat di mana, di investing.com. Oke. Kemudian untuk waktunya bisa diganti untuk GMT plus 7 itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi waktu sini gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke analisa teknikalnya. Di sini untuk si USD dominance untuk time frame daily-nya kita udah bahas beberapa kali sih ya. Ini udah masuk ya. Terakhir ini testing di box warna merah ini adalah resisten yang cukup kuat untuk si USDT dominance ya. Jadi ini udah beberapa kali dia false breakout, akhirnya dia tertekan cukup signifikan, and then tinggal kita lihat lagi ya. Ini benar-benar berpengaruh nanti malam ya. Kalau misalkan dari si FOMC-nya ini menaikkan suku bunga atau interest rate sekitar 0,5 yang dimana orang banyak udah mengekspektasikannya, ya bisa aja si USDT dominance ini malah drop, kemudian Bitcoin-nya ini malah going up. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kenaikannya di atas 0,5 dimana orang-orang nggak mengekspektasikan, berarti kan lebih istilahnya lebih ekstrim gitu ya. Bisa aja malah si USDT dominance ini going up ya, malah breakout dari si resisten yang saya boxin warna merah ini bisa, dan kemudian Bitcoinnya kembali tertekan lebih dalam lagi atau glosor lagi bisa ya. Jadi memang ini adalah area krusialnya, perlu sekali diperhatikan ya, karena memang ini beberapa kali dia testing kemudian kena reject lumayan dalam ya. Dan sekarang ini masih mencoba nih ya, masih mencoba untuk testing kembali ya. Percobaan kali ini apakah dia mampu untuk break atau dia terbreakdown kembali seperti sebelum-sebelumnya. Ini mulai tanggal dari 22 Januari nih ya, sampai sekarang nih udah percobaan beberapa kali ya, dia nggak mampu benar-benar break di atasnya atau close candle di atas area ini ya. Ini di kisaran area 4,86% sampai kisaran 4,96% ya. Jadi ini sekilas untuk si USDT dominance, area support ataupun area target penurunannya masih sama seperti informasi kemarin yang ada di video kemarin Bitcoinnya ya. Nah, next ini untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam. Kita kemarin udah lihat ini potentially double top. Dia udah nge-reach ke support and then resistance bagian atau box warna merah ini. Kemudian dia sekarang ini sudah ataupun sedang testing di EMA 34 atau garis warna biru ini. Next stopnya lagi di EMA 55 atau garis warna merah ini. Jadi memang kemarin sudah saya ukur ya di video kemarin, target penurunan dari si double top ini adalah ngeres ke target box warna hijau ini, yang sebelumnya ini berfungsi menjadi resistance and then support dari pergerakan si Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Ya, jadi itu di kisaran 42,06 sampai 42,23%. Jadi kalau misalkan si Bitcoin dominance ini malah drop lagi ke area sini ya, cukup baik untuk altcoinnya. Tinggal kita lihat ketika memang dia drop atau visit ke area sini, apakah adanya pemantulan yang lumayan signifikan atau malah dia lanjut mendelosor. Nah, kalau misalkan dia lanjut mendelosor ya cukup baik lah ya untuk si altcoinnya. Jadi memang ini adalah area krusial yang perlu sekali diperhatikan untuk jangka pendeknya. Jadi ya hopefully lah dia ngetes dulu ke kisaran ini, baru nanti kita lihat lagi apakah dia lanjut turun atau malah dia mantul cukup keras seperti sebelum-sebelumnya. Berarti kalau misalkan dia mantul dari sini, dia cuman dibikin seperti fake out ya terhadap EMA 34 dan 55 time frame 4 jamnya, langsung dia rebound lagi seperti sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat ya, di sini fake out, di sini fake out gitu ya. Jadi seperti udah ke bawah langsung rebound lagi gitu. Ya itu yang kurang baik untuk si altcoinnya. Next ini adalah pembahasan untuk si Bitcoin time frame daily. Jadi memang kemarin sudah saya infokan juga, kita bisa pergunakan untuk garis trendline warna hijau ini yang sebelumnya sangat berfungsi untuk menjadi support atau tahanan si Bitcoin. Jadi memang menjelang FOMC meeting nanti malam, kemarin sudah saya sampaikan masih bisa kita tertekan atau setidaknya testing kembali di trendline garis warna hijau ini. Kalau misalkan kita lihat dari secara candle pun, ini 3 candle sebelumnya ini kurang baik ya teman-teman. Di sini satu bullish candle nih, bullish candle,
Kemudian ini seperti gangsing gitu ya bentukannya, nih seperti gangsing dan close di tengah-tengah, kemudian dibalas lagi dengan bearish candle. Ya ini probabilitasnya lebih besar untuk condong bisa drop lagi ke bawah ya. Dan sekarang kan posisinya dia lagi testing di strong trendline supportnya nih, garis warna hijau ini. Nah tinggal kita lihat aja sih, apakah FOMC nanti akan berdampak baik ya. Nanti malam nih kenaikan suku bunga akan berdampak baik seperti sebelumnya ya. Kenaikan suku bunga sebelumnya kan market malah naik gitu karena memang sudah diekspektasikan kenaikannya gitu. Cuman kecuali nanti malam dia kenaikannya lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. Nah itu berarti si Bitcoin bisa terbreakdown, didukung dengan pergerakan candle sebelumnya. Kita bisa lihat nih 1, 2, 3 ini memang lebih cenderung untuk dia bisa lanjut drop lagi gitu ya. Cuman kalau misalkan dari si FOMC nanti malamnya itu malah kenaikannya 0,5 seperti yang banyak udah diekspektasikan ya, bisa aja market malah rebound kembali, bisa bahkan ngetes di trendline garis warna biru ini, bisa ini di sekitaran 40.000 sampai 40.300-an dolar ini bisa, karena plus di situ sebelumnya di support and then di flip menjadi resistance. Ada juga EMA 34 time frame daily-nya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk target resisten ini bisa dipergunakan, and then ini supportnya kalau misalkan dia drop dari sini, potensinya ke kisaran berapa bro? Potensinya bisa ngetes ke loss point sebelumnya di sekitaran 32.900 sampai kisaran 34.300 dolar. Jadi range area sini bisa diperhatikan kalau misalkan pun ya dari area ini dia terbreakdown nih, nggak mampu dipertahankan, dia bisa terbreakdown ngetes ke area sini. Karena memang ini adalah next step lagi area demand terakhirnya dia dari tanggal 24 Januari dan di tanggal 24 Februari. Ya, jadi hal ini yang bisa diperhatikan. Jadi sekarang ini udah benar-benar di tengah-tengah nih. Ya, either dia ditendang ke atas nih teman-teman. Ya bisa diperhatikan kalau misalkan dia nendang ke atas, area target resistennya nih bisa diperhatikan ya buat teman-teman sekalian. Target resistennya areanya. Dan kalau misalkan dia lanjut endorser lagi, ini adalah next target support yang bisa diperhatikan. Jadi target areanya sih yang jauh lebih penting ya, bisa kalian perhatikan untuk make decision untuk transaksi kalian masing-masing. Next ini ada time frame 4 jam, memang dia bermain di broadening wedge pattern. Cuman kita lebih ke sini lagi melihat adanya potensi kita melihat yang namanya falling wedge pattern, yaitu adalah salah satu bullish patternnya. Kemarin juga sudah saya infokan, kita masih bisa tertekan kembali menjelang kenaikan suku bunga. Dan dia memang udah breakdown ya teman-teman dari box warna merah yang sudah sempat saya tandain ini. And then dia lagi testing nih di loss point sebelumnya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini. Jadi memang kemarin sudah saya infokan adanya potensi untuk membentuk yang namanya double bottom dengan area neckline pasti di box sekitar box warna merah ini. Plus juga di sini adanya EMA 3455 dan juga trendline resistance dari si pattern falling wedge pattern ini. Jadi memang ini adanya confluence of resistance yang cukup kuat itu di kisaran area sini. Itu di sekitaran 38.400-an sampai 38.800 dolar itu adanya confluence of resistance yang cukup kuat. Kalau misalkan dia mampu break dari situ, wah ini cukup memberikan booster untuk si Bitcoin at least jangka pendek sampai jangka menengah. Dan target dari si falling wedge pattern ini kalau misalkan kita ukur ya, ataupun saya ukur nih teman-teman dari targetnya penyebadannya ini. Dan ketika memang dia mampu breakout di sini ya, ini at least ke kisaran 41.300 sampai 41.500-an dolar. Dan pas banget di area situ ya, sebelumnya menjadi area resistance dan support untuk si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Kita bisa lihat nih, ini resistance support ya. Ini adalah target kenaikan maksimal. Cuman sebelum mencapai target kenaikan maksimalnya, kita bisa perhatikan untuk resistance yang lebih minornya seperti 39.300-an, kemudian 39.900 sampai 40.000, and then next lagi di kisaran 40.500 sampai 40.600-an dolar. Jadi bisa diperhatikan beberapa area resistance untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya sampai maksimalnya dari pattern ini. Dan jikalau ini kita kan berbicara tadi skenario baik. Nah kalau misalkan skenario buruknya dia cuman rebound sesaat seperti ini, kemudian dia bisa melanjutkan penurunannya lagi, ini bisa kembali untuk testing di trendline supportnya ini. Ya ini bisa nyampe ke kisaran 36.800-an dolar di sini. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk worst case skenario-nya atau skenario terburuknya, dan juga untuk bullish skenario-nya tadi sudah saya sampaikan dari time frame 4 jamnya. Next ini ada time frame 1 jam yang kemarin sudah saya update juga dan infokan juga di video Bitcoin terakhir. Jadi memang terakhir kali ini saya melihat seperti symmetrical triangle pattern. Ya, tinggal kita lihat aja nih apakah dia mampu break ke atas atau break ke bawah, karena memang makin lama kan makin menyempit gitu. Dia harus make decision.
And then kita bisa lihat akhirnya setelah dia nggak mampu benar-benar break EMA 34 dan 55 time frame 1 jamnya, dia memilih breakdown. Nah, target breakdownnya kemarin sudah saya sampaikan di box warna merah ini di sekitar 37.600-an sampai 37.800-an dolar, dan dia sudah hit ke target. Nah, ini memang potensinya double bottom ya teman-teman. Sekali lagi, ini bottom ke 1 and then ini potensially bottom kedua. Nah, tinggal kita lihat sekarang apakah dia mampu untuk break ya dari EMA 34 dan 55 ini. Kalau dia nggak mampu, ya dia potensi untuk koreksi kembali ke lowest point sebelumnya. Ya di sini, di sekitar 37.500 sampai 37.600-an dolar ini bisa sekali. Ya cuman kalau misalkan dia mampu nih, ya sekarang ini dia mampu untuk break EMA 34 dan 55-nya, dia bisa OTW ke next target ke kisaran 38.400 sampai 38.500-an dolar. Karena memang sebelumnya kita bisa lihat di sini sempat sideways lumayan lama lah. Nah ini ya menjadi next target lagi kalau memang dia mampu break terhadap EMA 34 dan 55-nya time frame 1 jam. Nah, kemudian kalau misalkan saya boleh tambahkan juga ke teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan tak pakai Fibo gimana, Bro? Oke. Saya ambil dari swing high-nya aja ke swing low-nya terakhir ya. Dia sekarang ini pas banget ya lagi ngetes ke retracement 0,5. Dan di situ juga adanya confluence of resistance nih di sekitaran area sini nih. Nah, di sekitar area ini ya. Itu di sekitaran 38.000 sampai 38.200-an dolar. Di situ ada retracement 0,5, 0,6 plus EMA 34 dan 55 untuk si Bitcoin time frame 1 jamnya. Jadi ini adanya confluence of resistance yang perlu sekali diperhatikan ya. Kalau mampu break dari sana cukup baik, tapi kalau misalkan dia malah kena reject, yaitu hal yang cukup wajar karena memang di situ adanya confluence of resistance, and then potentially bakalan ngetes ke loss point terakhirnya yang tadi sudah saya sampaikan di areanya di sekitar 37.500 sampai 37.600-an dolar. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk jangka pendeknya mengenai si Bitcoin time frame 1 jam, 4 jam dan juga daily-nya. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.